Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah tentang Jai Langkung ya teman-teman. Cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Kaskus. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Namun seperti biasa sebelum itu untuk kalian yang belum subscribe channel ini dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari kita langsung saja kita mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Enam pemuda-pemudi sedang berjalan ke sebuah villa di malam hari. Langkah mereka terhenti di depan sebuah papan pengumuman yang bertuliskan villa ini dijual. Yakin tugas skripsi kita kayak gini? Emang gak ada tempat lain apa? Celetuk pria berhidung mancung yang kerap dipanggil Radit seraya melihat sekeliling yang sudah gelap gulita. Ini baru awal, Dit. Masih banyak tempat yang harus kita kunjungi. Saut wanita berambut panjang bernama Nesa seraya melangkah maju lebih dulu memasuki area villa. Kok serem banget tempatnya, Rik? Yakin gak salah tempat kamu? Tanya Mela si penakut yang selalu merangkul lengan milik teman di sebelahnya. Bener kok, di sini alamatnya. Timpal pria berbaju kemeja kotak itu seraya melihat selembar kertas di tangan. Dia adalah Riko. Perlahan Riko ini membuka pintu villa yang sudah terbengkalai itu. Begitu senyap dan juga sepi, banyak barang yang tergeletak di sana sini. Nesa mencari tempat saklar menggunakan senter, kemudian menyalakan semua lampu yang ada di bangunan bertingkat 2 tersebut. Jeglek! Akhirnya isi di dalam villa itu bisa terlihat dengan jelas. Wah, keren banget ya, luas banget rumahnya, ujar Radit berdecak kagum. Keren apanya? Menyeramkan tahu? Timpal Riyati yang sering dipanggil Ria seraya memperhatikan sekeliling. Duh, kebelet pipis nih. Tiba-tiba Radit berujar. Alah, dasar bayi gede. Kalau kemana-mana bawa pampers lah. Ejak Wati yang tepat berdiri di hadapan pria itu. Radit bertanya kepada Nesa di mana letak toilet. Namun wanita itu menjawab belum sempat mengecek keseluruhan rumah. Terpaksa Radit harus pergi ke toilet umum yang tidak jauh dari villa tersebut. Dengan arahan si Riko ini, pria itu pun segera pergi agar tidak kencing di celana. Sampailah dia di sebuah toilet umum. Tempat itu terlihat tidak terurus sama sekali. Aduh, ini toilet apa kuburan sih? Gerutunya seraya enggan masuk, tetapi ia tidak bisa menahan. Ia kemudian bergegas buang air kecil, kemudian ingin mencuci tangannya. Namun belum sempat kakinya menuju wastafel, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil menangis. Suara itu terasa sangat dekat. Radit pun berbalik penasaran dari mana asal suara tersebut. Ia pun membuka bilik kamar mandi satu persatu. Ternyata kosong di bilik 1-3. Tetapi pada bilik terakhir ia dikejutkan oleh sesuatu. Astaga naga, ngapain kamu di sini, Dek? Tanyanya pada seorang bocah yang menangis di pojokan WC. Anak itu terlihat memakai seragam SD. Radit pun memegang pundaknya dan bocah itu menoleh. Radit terperanjat kaget karena melihat wajah anak itu rusak parah tertusuk paku. Bocah itu melotot dan tersenyum puas. Ah, kampret. Radit langsung berlari tunggang langgang pergi dari tempat mengerikan itu. Dasar hantu sialan, datang gak ngomong-ngomong. Kan aku gak bisa persiapan. Gerutunya di sepanjang jalan sampai seorang wanita menghentikan langkahnya. Bang, panggil wanita berambut panjang yang menutupi mukanya itu. Iya Neng, ngapain malam-malam di sini? Tanya Radit tanpa rasa takut sedikit pun. Lagi nyari anak Eneng bang. Radit berpikir sejenak. Anaknya pakai baju seragam sekolah SD ya? Ia langsung bertanya tentang anak yang ia temui di toilet tadi. Iya bang, saut wanita itu datar. Mampus deh,
Kalau anaknya setan, pasti emaknya juga setan, cibir Radit dengan lirih dan mulai merinding. Bisa anterin Eneng gak bang? Nyari anak Eneng, lirih wanita itu dengan memperlihatkan wajahnya yang rata. Radit berlari menghindar, tetapi wanita itu menarik kera baju milik Radit. Hihihihihihi. Tawa wanita itu menggelegar. Radit tidak bisa melangkahkan kakinya, lalu melihat ke arah wanita itu lagi. Wanita itu menunjukkan mukanya yang tidak berwajah, lalu kepalanya berputar-putar. Lepasin setan kampret, umpat Radit lalu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Pria itu segera berlari secepat kilat agar wanita itu tidak mengejarnya kembali. Kemudian di villa. Gimana Rik? Apa kamu merasa ada aura mistis di sini? Tanya Nesa seraya mengeluarkan beberapa lilin dari tasnya. Ada kok, tapi tidak terlalu kuat, jawab Riko seraya menerawang ke seluruh area. Syukurlah, jadi musuh kita setan kecil dong kalau begitu, saut Wati terkekeh. Kecil-kecil juga setan kali, bikin takut, timbal Mela yang masih ketakutan sembari melirik ke segala penjuru. Mereka lalu dikejutkan oleh Radit yang tiba-tiba masuk ke rumah dan menutup pintu depan dengan rapat. Habis lari maraton kamu, Dit? Kok keringatan gitu kamu? Tanya Ria yang suka mengejek pria yang menyukai olahraga basket tersebut. Iya dong, buat latihan tahun depan, ikut SEA Games, jawabnya beralasan dengan memasang mimik wajah tertawa yang dipaksakan. Ia tidak ingin ditertawakan oleh teman-temannya. Dasar tukang bohong, pasti habis dikejar setan kan? Ayo ngaku, ejek Wati yang tahu kebiasaan buruk temannya itu. Radit tidak menggubris ejekan teman-temannya. Udah yuk, kita lakuin ritual sekarang, pinta Nesa menghentikan perbincangan mereka. Mereka semua bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan Jai Langkung. Mereka berenam duduk di dalam lingkaran lilin. Nesa memegang sebuah boneka dari batok kelapa yang biasa disebut dengan boneka Jai Langkung. Kemudian mereka bernyanyi untuk memanggil arwah yang berada di tempat tersebut. Jai Langkung, Jai Langset, di sini ada pesta, pestanya pesta kecil. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, ujar mereka semua. Mereka akhirnya menunggu selama 10 menit dan tidak ada yang terjadi. Sudah kubilang di sini nggak ada setan, ngeyel kalian, cetus Radit seraya memakan kacang di piring sesajen. Dit, kacang sesajen tuh, bentak Wati melarangnya. Alah, biarinlah, mana ada setan doyan kacang, celetuknya tidak peduli dan masih terus makan. Awas kamu Dit, kenapa malintar? Timpal Mela seraya meliriknya. Radit tidak memperdulikan mereka semua dan tetap acuh memakan kacang yang seharusnya untuk sesajen. Tiba-tiba Mela ingin ke kamar mandi dan minta diantar oleh Ria dan juga Nesa. Di lantai atas sepertinya ada kamar mandi, aku tadi udah ngecek, ujar Nesa seraya mematikan lilin-lilin yang mereka nyalakan tadi. Wah, curang kamu Sa, giliran aku tadi disuruh ke WC umum, bentak Radit tidak terima. Kan aku tadi belum mengecek, Dit. Ya maaf. Nesa meruncingkan bibirnya. Radit hanya mengolah nafas kasar. Nesa dan juga Mela dan juga Ria berjalan naik ke lantai 2, di mana ada kamar mandi di sana dan jalan menuju ke sana remang-remang. Bahkan ada beberapa lampu yang berkedip-kedip karena mulai rusak. Nesa membuka pintu kamar mandi dengan perlahan. Cekrek. Ia menyalakan lampu di ruangan tersebut. Semua tembok berwarna putih, tetapi ada bekas noda di sana-sini. Udah sana masuk Mel, pinta Nesa. Ayo kalian ikut masuk. Mela menarik tangan kedua temannya itu. Aku juga sekalian pipis mumpung di sini, saut Ria menyelonong gitu aja. Ya udah, kalian berdua masuk sana. Aku tunggu di sini, ujar Nesa yang masih berdiri di depan pintu. Kamar mandi itu luas sekali, malah ada 4 pintu bilik WC di sana. Keren, rumah gedongan kayak gini ya, WC-nya aja ada 4. Kayaknya dulu banyak penghuni di sini deh. Celetuk Ria dan langsung masuk ke salah satu WC di sana. Mela duduk dan juga bersemedi. Akhirnya lega, keluhnya seraya mencari tisu. Tetapi ternyata ia tidak membawanya. Ria, bisa minta tisunya nggak?
teriak Mela dari salah satu bilik WC. Tidak beberapa lama kemudian, sebuah tangan keluar dari bawah tembok kamar mandi yang bersekat itu, kemudian menawarkan tisu yang Mela inginkan. Tanpa pikir panjang, Mela mengambilnya. "Makasih Ria," ucapnya tanpa basa-basi. Setelah Mela keluar dari pintu WC itu, ia melihat Ria temannya juga keluar dari pintu WC yang lain. Tetapi anehnya dia lebih jauh dari ruangan yang Mela tempati. "Kok kamu di situ, Ria? Bukannya tadi di sampingku di sini ya?" tanya Mela penasaran. "Ngawur kamu. Aku loh dari tadi di sini kok," jawab Ria seraya mencuci tangan dan menyelonong pergi menyusul Nesa. Mendengar perkataan Ria, bulu kuduk Mela merinding. Kalau Ria ada di sana, lalu yang memberiku tisu tadi siapa? Mela penasaran dan membuka pintu WC yang berada di samping ruangannya tadi. Dari WC duduk itu keluarlah sesosok rambut yang makin naik ke atas. Ia memperlihatkan wajahnya yang rusak karena sayatan pisau dan lidahnya yang menjulur keluar. "Ah!" teriak Mela dan berlari mendekati Nesa. "Ada apa, Mel? Teriak-teriak gitu?" tanya Nesa kaget. Itu ada Mbak Kunti," ujar Mela ketakutan dan menunjuk ke arah satu ruangan. Nesa kemudian mendatangi WC itu dan membuka pintunya, tapi tidak ada apapun di sana. "Nggak ada apa-apa tuh," bantah Nesa. "Aku yakin tadi ada yang keluar dari kloset itu, Sa," saut Mela yang masih bersembunyi di balik badan Ria. Nesa dan juga Ria hanya menggeleng melihat tingkah Mela yang penakut itu. Riko dan kemudian kedua temannya sedang mencabuti lilin yang tertancap di lantai. Mendadak pintu kamar belakang tertutup dengan sendirinya. "Brak!" Suara itu sempat mengagetkan mereka semua. "Astagfirullah, apa itu?" ucap Wati kaget dan mengelus dada. "Buset, ngagetin aja," umpat Radit yang ikut tersentak. Riko melihat sesosok bayangan baru saja melewati celah-celah jendela. "Astagfirullahaladzim," ujar Riko lirih dan menyebut nama Allah. "Aneh, kenapa pintunya bisa ketutup sendiri? Kan nggak ada angin di sini," tanya Wati yang masih penasaran. "Ya mungkin murnya sudah soak kali, makanya nutup sendiri," jawab Radit yang tidak mau banyak mikir. Riko memang berbeda dari teman-temannya. Ia mempunyai kelebihan indera keenam dan bisa melihat penampakan roh halus. Ia sudah khatam Al-Quran dan ilmunya dalam menghadapi roh halus sudah tidak perlu diragukan lagi. Kadang ia memperingatkan semua teman-temannya ketika dalam bahaya, dan ia selalu membantu ketika mereka mengalami persoalan dengan roh halus. Sesosok wanita sedang menatap Riko dari balik jendela kaca. Matanya merah padam dan mengandung kebencian. Mendadak pundak Riko disentuh. "Rik, ada apa? Kamu melihat sesuatu?" tanya Nesa mengagetkannya. "Astagfirullah, Sa, kaget aku," ujarnya dan kembali melihat ke jendela kaca. Tetapi sosok yang dilihatnya tadi sudah menghilang entah kemana. "Kenapa kamu, Mel? Kok gemeteran gitu?" tanya Wati padanya. "Itu di atas tadi ada anu, apa ya?" Suaranya terputus-putus seraya enggan membahasnya. "Hah, ribet amat kamu, bilang aja ada setan, iya kan?" celetuk Radit tanpa basa-basi. "Radit," bentak Mela yang masih ketakutan. "Ayo kita cek kamar itu," ajak Riko pada teman-temannya. Mereka semua berjalan memasuki sebuah kamar. Riko membuka gagang pintu yang tertutup tadi. Terlihat semua barang masih ditutup dengan kain putih. Bau yang tidak biasa langsung menyengat masuk ke hidung mereka. "Bau apaan nih? Busuk banget," umpat Radit seraya menutup hidung. "Iya nih, kayak bau bangkai," jawab Ria yang juga mencium bau tersebut. Terlihat sebuah jendela yang terbuka di sana. "Tuh lihat, angin dari jendela itu yang bikin pintunya ketutup sendiri, makanya jadi orang itu jangan suuzon," celetuk Radit. Iya, dasar sok pintar," Wati membuang muka. Mereka makin masuk dan berjalan berkeliling melihat sekitar. Banyak barang-barang yang masih tertutup kain putih. Mata Riko berhenti pada sebuah lukisan yang terpajang di dinding. Kainnya sudah terbuka sedikit.
Ia pun menarik kain tersebut agar bisa melihatnya dengan jelas. Wah, ternyata keluarga besar. Cantiknya wanita ini, ujar Radit melihat foto wanita berbaju kimono yang ada di dalam lukisan. Mereka melihat lukisan foto keluarga di sana. Ada istri, suami, dan kedua anak perempuan. Riko jelas-jelas melihat wanita yang menatapnya tadi sama dengan yang ada di lukisan. Mendadak sebuah suara seorang pria mengejutkan mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" bentak orang tersebut. "Maaf Pak, kami kehabisan bahan bakar dan singgah di rumah ini sebentar," jawab Nesa dengan sopan pada pria yang mempunyai goresan belati di wajahnya itu. Pria itu menatap lukisan yang sudah terbuka di sana. "Jangan lancang kalian, cepat keluar dari rumah ini," usir pria itu kepada mereka semua. "Iya ya Pak, nggak usah didorong, kami bisa keluar sendiri kok," pantar Radit yang tidak suka tubuhnya didorong-dorong. Mereka akhirnya keluar dari villa tersebut dan menuju ke mobilnya Riko. "Siapa orang itu? Galak banget," tanya Wati sembari berjalan. "Ada yang ketinggalan barang nggak nih? Aku nggak mau balik ke sana lagi ya," cetus Mela. Riko kemudian merogoh kunci mobil di dalam saku celana, tetapi tidak menemukannya. Ia masih mencari di dalam tas, tetapi tidak menemukannya juga. "Kenapa, Rik? Jangan bilang kalau kunci mobilmu ketinggalan ya?" ujar Radit menebaknya dengan mata mendelik. "Sepertinya kita harus kembali deh. Kunci mobilku ketinggalan nih beneran," sahut Riko dengan tampang tidak berdosa. Mereka semua menghela nafas dan ya sudahlah. Saat mereka kembali memasuki villa, mereka melihat pria yang tadi mengusir dari sana dicekik oleh sesosok wanita berambut panjang. Riko ya terkejut. "Astagfirullah, apa itu? Rik, cepat tolongin orang itu, Rik," pinta Nesa seraya berlari masuk ke dalam villa. Riko segera membaca doa-doa dan membuat sosok wanita itu menoleh pada mereka semua. Lidahnya panjang menjuntai ke lantai, wajahnya pun berlumuran darah. Ia menatap Riko dan berubah wujud menjadi wanita cantik. "Pergi kalian," bentak sosok itu pada Riko dan teman-temannya. Mela dan juga Ria bersembunyi di belakang tangga. Mereka takut untuk menatap wajah hantu tersebut. Riko masih membaca doa-doa dan akhirnya sosok itu melepaskan cekikannya. Sosok itu membuka mulutnya dan keluarlah asap hitam yang menghampiri Riko dan yang lainnya. Mereka semua menutup mata karena asap tersebut dan saat membuka mata, mendadak sudah berada di tempat lain. Mereka diperlihatkan sebuah kejadian. Saat itu Arumi dan juga suaminya Primus baru saja pindah ke villa tersebut. Mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan yang cantik-cantik sekali. Primus ini bekerja di sebuah perusahaan elektronik yang cukup sukses pada masa itu, dan mereka termasuk keluarga yang berada di kawasan tersebut. Suatu malam, keluarga mereka dirampok dan semua harta dicuri dari rumahnya. Tidak hanya itu saja, perampok itu membunuh Primus dan kedua anak-anaknya. Arumi juga diruda paksa bergiliran. Perampok itu benar-benar sangat keji. Mereka kemudian lalu menguburkan mayat keluarga itu di belakang villa ini. Riko dan juga yang lainnya membuka mata kembali. Dialah salah satu perampok itu. "Aku ingin membalaskan dendamku kepada mereka," teriak sosok itu yang ternyata adalah Arumi. "Jangan bunuh dia dengan tanganmu sendiri, Arumi. Dia akan mendapatkan hukumannya sendiri," serga Riko melerai aksi Arumi. "Tapi aku ingin dia mati, seperti ia membunuh semua keluargaku." Sosok itu datang ingin mencekik pria yang sudah tergeletak di lantai tadi. "Kami akan mengurusnya, percayalah pada kami," ujar Riko mencoba meyakinkan Arumi kembali. Dan kemudian sosok itu menatap Riko dan akhirnya pergi menghilang begitu saja. Keesokan harinya pihak polisi sudah membanjiri area villa tersebut. Di belakang villa beberapa orang sedang menggali tanah. Mereka menemukan tulang belulang yang diduga korban pembunuhan. Ada total 4 mayat di sana, tetapi ternyata di dalam villa itu mereka juga menemukan mayat para lelaki yang diduga dulu merampok di sana. Pantas saja tercium bau busuk dari kamar belakang sana. Kemudian pria yang semalam akan dihukum karena semua perbuatan yang ia lakukan dulu.
Terima kasih karena kalian sudah membantu dalam kasus ini, ujar seseorang pria berbaju polisi yang tidak lain adalah ayahnya Nessa. Ayah, sapa Nessa pada pria tersebut. Kamu tidak terluka kan? Tanya pria berkumis tipis itu yang biasa dipanggil Kolonel Surya. Tidak ya, kami semua baik-baik saja kok, sahut Nessa sembari tersenyum. Makasih Om Surya, sudah mau datang ke sini, ujar Riko. Kalau mengenai anak Om ya tentu saja Om harus selalu datang toh. Kalian semua juga harus hati-hati ya. Jangan terlalu dipaksakan karena yang kalian hadapi ini bukanlah manusia, tutur Surya memperingati mereka. Iya baik Om, sahut mereka semua. Riko melihat Arumi dari balik pohon di belakang villa. Wanita itu tersenyum puas dan seraya berpamitan. Kini ia bisa hidup dengan tenang di alam baka. Radit baru saja sampai di rumah dan ia merupakan tubuhnya yang kelelahan itu di atas kasur. Leganya, dapat skripsi 1 lembar. Lanjut ucapnya seraya memeluk guling yang ada di samping tubuhnya. Tetapi anehnya, ia merasakan gulingnya agak berbeda hari ini. Sangat keras sekali dan berbentuk seperti lekukan tubuh manusia. Ia lalu kemudian meraba-raba dari atas ke bawah. Lalu sampailah di bagian atas. Loh, kok ada lubang hidungnya? Ada matanya juga? Jangan-jangan ucapannya terhenti. Ia langsung lari keluar rumah dan kemudian berteriak. Wah, pocong, pocong. Riko dan juga teman-temannya baru saja tiba di sebuah bangunan rumah sakit. Tempat itu terlihat tidak dirawat sama sekali. Ada beberapa tempat yang sudah roboh dan memang sengaja tidak diperbaiki. Sa, ini rumah sakit yang kamu bicarain kemarin? Tanya Wati memulai pembicaraan. Iya, rumah sakit ini sudah ditinggalkan sejak 10 tahun yang lalu. Jadi beginilah keadaannya, jawab Nessa seraya berjalan masuk tanpa rasa takut sama sekali. Aku paling benci rumah sakit, gerutu Radit seraya cemberut. Kenapa? Takut sama suster ngesot ya? Celetuk Ria mengejeknya. Halah, kayak kamu gak takut aja, si Radit membalas ejekan Ria. Mereka semua berjalan menyusuri lorong yang sepi. Terlihat kamar-kamar pasien di sana sudah terbengkalai. Hanya tinggal beberapa kasur saja yang masih utuh. Mereka memutuskan untuk bermalam di ruangan tersebut. Ria, aku mau bubuk sama kamu. Jangan jauh-jauh dari aku ya, ujar Mela dengan manja sambil tangannya gemetaran. Iya, dasar penakut. Setelah membereskan barang bawaan, kemudian Nessa mulai menyalakan lilin. Mereka akhirnya melakukan ritual pemanggilan Jailangkung seperti biasa. Jailangkung, Jalangset, di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Seru mereka semua sembari memegangi boneka dari batok kelapa itu. Mendadak pintu kamar yang mereka tempati langsung tertutup dengan sendirinya. Brak! Ya Allah ya Robi! Mela kaget seraya merangkul sikut Ria yang ada di sampingnya. Tumben banget cepet datangnya, biasanya juga lama ya, celetuk Radit. Pria yang tidak pernah takut dengan makhluk halus. Ya udah, sekarang kita tidur di kasur masing-masing. Kalau ada apa-apa, teriak aja. Jangan lupa membaca doa sebelum tidur, pesan Nessa pada mereka semua. Gimana bisa tidur kalau di tempat seserem ini? Yang ada mataku pasti terjaga sampai pagi nih, umpat Mela sembari melihat sekeliling. Makanya coba dulu matanya kalau mau tidur, ejek Radit seraya beranjak ke kasur. Radit, bentak Mela. Di malam yang sepi, mereka berenam sudah berbaring untuk mengistirahatkan tubuh mereka karena kelelahan dalam perjalanan. Suara jangkrik dan juga katak yang berada di pinggiran bangunan itu seakan mengiringi mereka agar terlelap untuk tidur. Sampai suara denguran Radit yang sangat keras membangunkan Wati. Duh, ampun, kenapa suaranya ngoroknya si Radit ini lebih serem daripada suara setan sih? Gerutu Wati seraya beranjak duduk di kasur karena tidak bisa memejamkan matanya. Ia melihat sekeliling, teman-temannya sudah pada pulas. Lalu kemudian matanya ini tertuju pada sesosok lekukan tubuh yang berdiri di pinggir tirai. Itu siapa ya? Gumamnya penasaran dalam menghitung jumlah temannya.
1, 2, 3, 4, 5, 6 sama aku. Kalau gitu dia. Ucapannya terhenti dan bulu kuduknya mulai berdiri. Ia langsung berbaring lagi dan kemudian bersembunyi di balik selimut. Mendadak selimut itu ditarik secara tiba-tiba. Ia merasakannya, lalu kemudian menariknya ke atas lagi. Namun selimut itu makin ditarik dengan kencang dan sudah jatuh ke lantai. Udahlah, ambil aja sana. Aku gak butuh selimut itu, gerutu Wati menahan ketakutan. Hampir 5 menit tidak ada pergerakan. Wati berpikir keadaan sudah aman. Kemudian, ia berbalik untuk mengambil selimutnya yang terjatuh di lantai. Tiba-tiba, ia langsung dikagetkan dengan sesosok wanita berbaju suster yang ngesot di lantai. Sosok itu makin dekat dan menunjukkan mukanya yang hancur berantakan. Suster ngesot, teriaknya seraya membangunkan teman-temannya yang lain. Ah, apaan sih? Berisik banget, ucap Radit yang ikut terbangun seraya mengelap iler yang berceceran di mulutnya. Sah, itu ada suster ngesot, lihatin Sa, ucapnya pada Nesa yang memang tidak kenal takut itu. Radit berjalan kemudian mendekati kasur yang ditiduri oleh Wati dan melihat selimut yang terjatuh di lantai. Ngimpi kamu ya? Kan ini cuma selimut, celetuknya pada Wati seraya menunjukkan selimut di tangannya. Aku nggak bohong, tadi aku lihat wanita berbaju suster itu, bantah Wati yang masih tetap terkekeh. Sesaat kemudian sebuah bayangan baru saja melewati jendela kamar di sana. Riko bisa melihat itu, konsentrasinya langsung tertuju pada bayangan tersebut. Sepertinya kita kedatangan tamu, ujar Riko tiba-tiba. Ah, sekarang? Padahal aku masih mau tidur lagi loh, gerutu Radit yang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mereka berenam memutuskan untuk keluar kamar dan melihat keadaan sekitar. Sambil berjalan beriringan, mereka melihat keadaan di beberapa kamar. Mendadak baju Wati seperti ada yang menarik. Aduh, tolongin, pasti si suster ngesot ini yang narik baju aku. Woi, tolongin, isaknya meminta tolong. Radit terkekeh karena ia yang menarik baju tersebut. Wati kemudian menoleh. Radit, ku gampar kamu ya. Berani-beraninya kamu ngerjain aku, bentak Wati yang tahu itu adalah ulah si Radit. Dasar penakut kamu, yang lainnya hanya menggeleng. Mereka tiba di sebuah ruangan. Kaki Riko mendadak terhenti di sana. Matanya melihat beberapa sosok anak kecil yang sedang bermain di ruangan tersebut. Sah, ini dulu bekas rumah sakit apa? Tanyanya pada Nesa yang selalu mencari informasi dengan cepat. Rumah sakit anak panti, katanya untuk anak-anak yang terlantar gitu. Apa kamu melihat banyak roh di sini? Iya, sepertinya kebanyakan anak-anak, jawab Riko. Asik, gak serem nih, celetuk Radit yang lega mendengar ucapan Riko. Tetap saja itu setan gablak, bantah Mela. Sesosok anak kecil yang kepalanya botak sedang melambaikan tangan kepada Riko. Kemudian dengan cepat anak kecil itu berlari keluar jendela. Riko langsung mengejarnya. Tanpa bertanya, teman-temannya juga ikut mengikuti. Di luar gedung rumah sakit tersebut, tampak kabut putih yang masih menyelimuti. Riko seperti mencium bau yang tidak asing. Teman-teman, bau apaan nih? Tanya Ria yang penciumannya sangat tajam layaknya detektif. Sepertinya ini kemenyan, jawab Riko yang memang sudah tahu dengan bau yang mampir ke hidungnya. Gila, siapa yang bakar kemenyan subuh-subuh gini? Umpat Radit. Riko masih mengikuti sosok anak kecil yang berlarian tadi. Lalu sosok itu menghilang di balik semak-semak. Riko dan juga teman-temannya melihat dua orang pria yang sedang menyalakan dupa kemenyan dan menyembah sebuah pohon besar di sana. Pria itu tahu dengan kedatangan orang asing kemudian berjalan mendekat. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya pria berkumis tebal mirip Pak Raden di cerita Unyil Usro itu. Kami hanya tersesat dan mampir ke sini. Lalu apa yang Bapak lakukan di sana? Ujar Nesa kembali bertanya. Jangan ikut campur masalahku. Sebaiknya kalian pergi dari tempat ini kalau kalian masih ingin selamat. Bentak pria itu dan pergi begitu saja meninggalkan mereka.
Riko dan juga teman-temannya pun merasa aneh sambil terus menatap kedua pria yang tengah berjalan menjauh. Galak juga Pak Raden, main ngusir aja, cerutuk Mela dan cemberut. Iya tuh, siapa dia? Tanya Radit penasaran. Sebaiknya kita pulang dulu, ini sudah pagi, usul Riko sembari menggiring teman-temannya. Mereka naik ke mobil dan akhirnya pergi dari rumah sakit tersebut. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, Nesa berpesan untuk berkumpul di rumahnya pada sore hari. Mereka pun menyanggupi. Terdengar langkah seseorang yang memasuki sebuah kamar. Tangannya meraih jepit rambut yang ia temukan di samping ranjang. Lalu ia pun pergi dan diikuti oleh beberapa sosok anak kecil yang mukanya mulai menghitam. Salah satu dari anak itu bersembunyi di bawah ranjang dan tidak ingin mengikuti orang tersebut. Orang itu tahu dan kemudian melongok ke bawah ranjang. Mau kemana kamu? Minta dihukum ya? Bentak pria berkumis itu. Maaf tuan, maafkan saya, rintih anak kecil itu memohon ampun. Pria itu memutar cincin batu aki yang ia kenakan di jari jempolnya sambil kemudian membaca beberapa mantra. Seketika saja wajah anak itu mulai mengelupas dan meleleh menjadi air. Pria itu menatap ke semua anak kecil yang mengikutinya. Jika kalian berkhianat kepadaku, inilah alasan yang kalian harus terima. Bentaknya seraya tertawa terbahak-bahak. Semua anak kecil itu merasa ketakutan dan memilih mengikuti arahan. Wati sedang mengeluarkan segala isi di dalam tasnya. Sudah hampir 30 menit ia bolak-balik melakukan hal itu seperti ada sesuatu yang ia cari. Nyari apa, Wat? Dari tadi sibuk amat kamu? Tanya Mela yang melihat temannya berwajah cemas. Jepit rambutku kemana ya? Kok di tas itu nggak ada sih? Sahut Wati yang masih tetap sibuk mencari jepit rambut kesayangannya. Apa mungkin ketinggalan di rumah sakit tadi ya? Ujar ia menebak. Bisa jadi tuh, sahut Mela. Ah, biarin aja deh. Timbal Wati yang masih kesal dan duduk di kursi kayu. Nesa datang membawa beberapa minuman dan cemilan untuk teman-temannya. Cie, calon istrinya siapa nih? Sore-sore udah bikin kopi segala. Sudah pantas dipinang kamu, Sa? Celetuk Radit seraya menatap ke arah Riko yang duduk tidak bergeming di kursi kayu. Apaan kamu, Dit? Udah, minum kopinya. Serga Nesa sedikit malu. Apa kamu mendapatkan informasi lain tentang rumah sakit itu, Sa? Tanya Riko padanya seraya menyeruput kopi yang baru dibuatkan. Nesa mengeluarkan laptop dan mengetik beberapa huruf dan muncullah sebuah artikel. Lihat nih. Rumah sakit itu sudah ditinggalkan selama 10 tahun karena dulu ada wabah penyakit yang menyerang semua pasien. Diduga semua pasien adalah anak kecil dan mereka meninggal karena wabah tersebut. Lalu 2 tahun kemudian, rumah sakit itu dibeli atas nama Sudirman. Coba cek profilnya Sudirman kayak apa sih? Tanya Radit penasaran. Kalian gak bakal nyangka kalau Sudirman itu ternyata orang yang kita temui tadi pagi. Jawab Nesa sembari mengetik dan menunjukkan wajah pria yang dia maksud. Apa? Mereka semua terkejut. Iya, ini pria yang kita temui tadi pagi. Sahut Wati menunjuk ke foto tersebut. Yang lebih anehnya lagi, Sudirman ini bekerja menjadi pengimpor sayuran di pasar. Kalian tahu berapa penghasilan rata-rata pekerjaan seperti itu? Nggak akan banyak kan, tapi si Sudirman ini punya aset kekayaan melebihi Syahrini, ujar Nesa dan menjelaskan secara detail. Alah, ngaco kamu, Sa. Bantaria tidak percaya dengan ucapannya. Nesa menunjukkan beberapa aset kekayaan milik Sudirman. Lihat nih, dalam 1 tahun terakhir, dia bisa membeli 4 rumah sekaligus atas namanya dan juga membeli beberapa tanah di sekitar perumahannya sekarang. Apa kalian gak ngerasa aneh? Sepertinya ini benar-benar menyangkut tentang pesugihan, ucap Riko seraya meletakkan gelas kopinya. Aduh, aku paling benci melawan dukun, cetus Radit. Terlihat seorang pria berkumis yang tidak lain adalah Sudirman. Ia tampak membaca mantra dan membumbuhi serbuk putih ke dalam api kemenyan. Lalu kemudian melemparkan jepit rambut yang ia temukan ke dalam kemenyan tersebut. Kalian akan merasakan akibatnya karena bermain-main denganku, ucap pria itu dengan beringasnya.
Di tengah malam yang sangat sunyi, Wati sedang tidur pulas di atas ranjang. Mendadak dia mendengar suara beberapa anak kecil di telinganya. Dia terbangun dan mencari ke arah suara itu. Wati melihat 3 sosok anak kecil sedang bermain kelereng di ruang tamu. Satu dari anak itu tidak memiliki kepala dan yang lainnya memiliki wajah berantakan. Dia menutup mulutnya menahan jeritan, lalu kembali ke kamar menata nafas yang terengah-engah. Duh, gimana ini? Gumamnya merasa cemas. Ia mulai panik dan mencari ponsel untuk menghubungi seseorang. Tetapi karena gugup, ia malah menjatuhkan benda berbentuk persegi panjang itu ke lantai. Aduh, rintihnya. Pintu kamar Wati langsung terbuka lebar, dan berdirilah 3 anak kecil tadi seraya melotot ke arahnya. Mereka langsung mengambil wanita tersebut dan mencekik lehernya. Anak kecil itu memperlihatkan taring di giginya, kemudian langsung menggigit kaki dan juga lengan Wati secara bersamaan. Ia berteriak meronta-ronta kesakitan. Ibu dan juga ayahnya Wati mendengar teriakan dari kamar sebelah. Kemudian mereka segera menuju ke kamar Wati untuk melihat apa sih yang terjadi. Mereka melihat sang anak kejang-kejang di pinggir ranjang. Astagfirullahaladzim, Wati, kenapa kamu sayang? Tanya ibunya yang bernama Halimah itu, seraya cemas melihat anak semata wayangnya. Ayo Bu, kita angkat ke kasur dulu. Pinta Dedi suaminya seraya mengangkat tubuh anaknya ke atas ranjang. Wati berteriak, lepasin, lepas. Istighfar nak, istighfar. Wati, ini ibu nak, ujar Halimah seraya mengelus rambut anaknya. Mendadak Wati langsung pingsan kembali. Wati, teriak kedua orang tuanya. Halimah dan juga Dedi saling berpandangan. Wajah mereka cemas, tidak mengerti apa yang terjadi pada anaknya tersebut. Keesokan harinya, Halimah memberikan kabar pada teman-teman Wati perihal kejadian semalam. Nesa dan juga yang lainnya segera datang menjenguk. Mereka melihat keadaan Wati yang tidak cukup baik. Aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan Sudirman. Aku akan mendatanginya, bentak Radit seraya emosi melihat wanita yang dia sukai mengalami musibah seperti itu. Tenanglah Dit, dia bukan tandingan kamu. Lerai Nesa menahan temannya yang sudah kepalang emosi. Sepertinya malam ini aku harus bermalam di sini untuk menjaga Wati. Aku yakin orang itu akan mengirim sesuatu lagi, ujar Riko mengagetkan semua temannya. Aku juga ikut bermalam deh. Aku gak akan ngebiarin orang itu menyakiti Wati, ucap Radit bersemangat. Aku juga, sahut Ria. Aku jangan ditinggali dong, ujar Mela. Baiklah, kita semua akan bermalam di sini sampai keadaan Wati membaik, sahut Nesa memberikan keputusan. Halimah dan juga Dedi berterima kasih pada mereka semua karena sangat perhatian pada Wati. Tante, Om, saya ingin berpesan, tolong jangan pernah keluar dari kamar dulu sampai besok pagi, meskipun mendengar teriakan atau apapun itu, pinta Riko pada mereka. Iya, kami akan mengikuti perintahmu nak Riko. Kami percaya kepadamu. Tolong jaga Wati ya dengan baik, sahut Dedi. Kedua orang tuanya Wati pergi ke kamar mereka, meninggalkan Riko dan teman-temannya di kamar itu. Di tengah malam Riko terduduk di lantai yang beralaskan sajadah. Ia tidak berhenti bersikir untuk kesembuhan Wati. Sedangkan Radit begitu risau, entah apa yang akan terjadi nanti. Mendadak Wati ini menjerit dan mengagetkan semua orang. Tidak, lepaskan, sakit, teriaknya seraya menutupi kedua telinga dengan tangannya. Wati, kamu kenapa? Tanya Radit yang berada tepat di sampingnya. Wati masih saja mengerang dan langsung mencekik Radit. Lepasin, ini aku Radit, ucapnya seraya melepaskan tangan Wati yang masih mencekik. Teman yang lain ikut berusaha membantu. Istighfar Wati, teriak Nesa menahan tangan wanita tersebut. Riko segera menaruh tangannya di kepala Wati, kemudian membaca beberapa doa. Tubuh Wati tiba-tiba bergetar. Ia melepaskan cekikannya pada leher Radit dan tiba-tiba asap putih keluar dari mulut wanita berambut panjang tersebut. Wati, teriak teman-temannya dan wanita itu langsung lemas. Asap putih itu berkumpul di atas langit-langit kamar milik Wati.
Riko segera duduk bersila di lantai dan berdoa membaca beberapa ayat Al-Quran. Asap itu mulai mengelilingi tubuhnya. Nesa dan juga Radit ikut bersila membantu Riko membaca doa. Asap itu kemudian berubah menjadi beberapa roh anak kecil dan berdiri menatap mereka. Ada yang mukanya rata, ada yang matanya hilang satu, ada yang wajahnya hancur. Anak-anak itu berwajah menyeramkan. Radit dan Nesa sempat bergidik. "Tolong kami, Kak. Kami tidak ingin melakukan ini semua. Bantu kami lepas dari tuan kami," kata salah satu anak yang berkepala botak itu. Riko melihat tangan mereka semua diikat menggunakan benang merah, agar mereka tidak bisa kabur tentunya dari sang pemiliknya itu. Riko bergegas mengambil sebuah gunting dari dalam tasnya, kemudian meneteskan sedikit darah di gunting tersebut. Dengan cepat ia menggunting benang merah yang melilit tangan anak-anak itu. Mereka tersenyum puas karena akhirnya bisa terbebas. Mereka berjanji tidak akan mengganggu Wati dan teman-temannya lagi. Semua anak kecil itu berubah menjadi asap lagi, kemudian pergi melewati jendela kamarnya. "Rik, mereka semua pergi kemana?" tanya Radit. "Ke tempat yang seharusnya, Dit," sahut Riko dengan penuh teka-teki. Sudirman pada kali itu masih bersemedi dengan mulutnya yang berkumat kabit. Mendadak cincin aki yang tersemat di ibu jari kirinya itu terbakar begitu saja hingga membuat jarinya terputus. "Ah!" Erangnya menahan sakit. Asap putih datang dan berubah wujud menjadi beberapa roh anak kecil. Mereka bermunculan dan menyerbu tubuh Sudirman. Ada yang mencekik, menjambak, menggigit, dan menarik-narik kakinya hingga putus dari tubuhnya. Sudirman langsung tewas seketika. Esoknya polisi langsung mengamankan area tersebut. Kemudian juga menyita semua aset kejayaan milik Sudirman yang dia dapatkan selama ini. Tiada yang tahu apa penyebab kematian pria itu, tetapi mereka semua yakin apa yang ditanam seseorang itulah yang akan dipetik nantinya. Mereka tahu Sudirman memang menyembah iblis, dan kini iblis itu menuntut balas kepadanya. Keadaan Wati yang sudah mulai membaik kini wajahnya tidak pucat lagi. Teman-temannya masih mendampingi hingga keadaan wanita itu benar-benar stabil. "Nih, buat kamu," ujar Radit seraya memberikan sebuah kotak berpita biru pada Wati. "Apaan nih?" Ia segera membukanya. Terdapat jepit rambut Elmo yang sangat cantik di sana. Radit memang selalu tahu kesukaan wanita itu. "Makasih, Dit. Tumben kamu baik," ujar Wati tersenyum manis padanya. "Cie yang ada kemajuan." Ejek Mela yang melihat mereka berdua menjadi akrab. "Apaan sih? Kan itu cuma buat pengganti jepit rambutnya kemarin hilang," bantah Radit menahan malu. Mereka semua pun ikut tersenyum. Nesa baru saja tiba di rumah. Ia merebahkan tubuhnya di sofa, merasa lelah karena semalaman tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba beberapa kelereng menggelinding ke arah kakinya. "Kelereng siapa nih?" Ia kemudian memungutnya lalu menatap ke bawah meja makan. Terlihat 3 sosok anak kecil sedang tersenyum kepadanya. "Kakak, ayo main sama aku." Sosok itu mendekat menghampiri Nesa. Nesa berlari sekencang-kencangnya dan tidak siapa juga yang mau main sama setan, umpatnya dan terus berlari keluar rumah. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana part selanjutnya, kalian tetap saksikan terus dan stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, dan subscribe juga ya teman-teman untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.